Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Bapak berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama dengan mempelajari tema 7 mengenai benda, hewan, tanaman di sekitarku pada subtema yang kedua, hewan di sekitarku pada pembelajaran yang kelima. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita memulainya dengan berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, Bapak ingatkan lagi ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silahkan persiapkan terlebih dahulu alat tulisnya seperti pulpen dan juga buku dan keperluan lainnya sekiranya yang akan digunakan pada pembelajaran kita hari ini. Ya, Bapak persilahkan. Nah, untuk mengecek kesiapan anak-anak sekalian, Bapak ingin mengeceknya ya. Ketika Bapak bilang persiapan, kalian harus menjawab siap, siap. Nah, dengan semangat dan lantang. Coba ya, kita coba. Persiapan. Nampaknya kurang semangat nih, suaranya belum terdengar nih sampai di sini. Sekali lagi ya. Persiapan. Sekali lagi, lebih keras lagi. Persiapan. Wow, luar biasa. Nampaknya sudah sangat semangat untuk melakukan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari mengenai hewan buas dan hewan jinak, membuat kalimat pemberitahuan dan juga mengenai bilangan. Setelah pembelajaran ini selesai, Bapak berharap kalian bisa membuat kalimat pemberitahuan dan juga bisa membedakan mana hewan buas dan mana hewan jinak. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan menampilkan beberapa gambar hewan. Kalian silahkan pilih manakah hewan jinak dan mana hewan buas. Jika hewan buas silahkan letakkan di sebelah kanan, dan jika hewan jinak silahkan letakkan di sebelah kiri. Bisa dipahami? Ya, hewan yang pertama adalah hewan apakah ini? Ya, ini merupakan hewan singa. Singa merupakan hewan. Ya, betul. Singa adalah hewan buas. Karena singa tidak bisa dipelihara oleh semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang ahli yang bisa memelihara singa. Hewan yang kedua adalah, ya, ini merupakan hewan ular. Ular merupakan hewan. Ya, ular merupakan hewan buas. Karena ular juga tidak boleh dipelihara oleh sembarangan orang. Hanya orang-orang tertentu seperti pawang ular. Dan hewan selanjutnya adalah, ya, ini merupakan hewan ayam. Ayam merupakan hewan. Ya, betul. Ayam merupakan hewan jinak, di mana ayam bisa dipelihara oleh siapa saja dan banyak kita temui di lingkungan tempat tinggal kita. Dan hewan selanjutnya adalah, ya, ini merupakan hewan buaya. Buaya merupakan hewan. Ya, buaya merupakan hewan buas. Karena buaya juga tidak boleh dipelihara oleh sembarangan orang. Karena buaya harus dipelihara oleh pawang buaya atau yang ahli di bidang memeliharanya. Dan hewan selanjutnya adalah, ya, ini merupakan hewan kelinci. Kelinci merupakan hewan. Ya, betul. Kelinci merupakan hewan jinak karena kelinci bisa dipelihara. Bisa kita pelihara di dekat pekarangan rumah atau sering kita jumpai di taman-taman karena kelinci tidak berbahaya bagi kehidupan kita. Dan hewan selanjutnya adalah, ya, ini adalah hewan kucing. Dan kucing merupakan hewan. Betul sekali, kucing merupakan hewan jinak karena
kucing banyak kita pelihara di rumah kita dan banyak kita jumpai sekali di lingkungan tempat tinggal kita. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua karena kita semua bisa membedakan mana hewan yang buas dan mana hewan yang jinak. Nah, dengan demikian Bapak harap anak-anak selanjutnya bisa membedakan mana hewan buas dan mana hewan jinak. Oke. Selanjutnya Bapak ingin bercerita. Pada suatu hari Bapak berjalan-jalan ke sebuah kebun binatang. Bapak melihat-lihat banyak sekali hewan di sana. Tetapi Bapak lihat tiba-tiba di situ ada tulisan dilarang memberi makanan kepada hewan. Nah, kira-kira itu kalimat apa ya? Ada yang tahu tidak? Ya, itu merupakan kalimat pemberitahuan di mana pihak kebun binatang memberitahukan kepada pengunjung agar kita tidak memberikan sembarangan makanan kepada hewan. Ya, coba siapa yang masih ingat apa itu kalimat pemberitahuan? Bapak ingatkan kembali ya. Kalimat pemberitahuan adalah kalimat berisi tentang himbauan atau arahan kepada orang lain tentang syarat atau peraturan yang harus dipatuhi. Apakah kalian masih mengingat ciri-ciri dari kalimat pemberitahuan? Oke, Bapak ingatkan kembali ya. Ciri kalimat pemberitahuan ada dua. Yang pertama tegas dan yang kedua bebas. Nah, itu merupakan ciri-ciri kalimat pemberitahuan. Dan kalimat pemberitahuan pada umumnya berbentuk poster atau tulisan yang ditempel di tempat umum atau keramaian. Atau juga bisa disampaikan secara lisan seperti bisa kita jumpai di stasiun kereta api atau bandara ya. Oke, berarti kalian sudah bisa ya membuat kalimat pemberitahuan. Nah, selanjutnya Bapak ingin kalian membuat dua kalimat pemberitahuan. Bapak persilahkan. Nah, bagus. Kalian sudah mampu untuk membuat kalimat pemberitahuan. Nanti mintalah orang tua kalian untuk mengecek kalimat yang telah kalian buat. Selanjutnya, Bapak akan melanjutkan cerita Bapak ketika Bapak berjalan-jalan di kebun binatang. Ketika Bapak melanjutkan perjalanan Bapak di kebun binatang, Bapak melihat beberapa kandang hewan. Dan ketika Bapak lihat ke kiri, ada kandang kelinci. Ketika Bapak hitung, ada kelinci sebanyak 35 ekor. Dan ketika Bapak berjalan ke depan lagi, Bapak menemukan kandang ular. Wow, ularnya ada yang besar dan ada yang kecil. Kemudian ketika Bapak hitung, ternyata ularnya ada sebanyak 27 ekor. Dan ketika Bapak melihat ke kanan, wah, Bapak kaget sekali. Ternyata di sebelah kanan ada kandang singa. Ketika Bapak hitung, ternyata banyak sekali. Ada 12 singa. Ya, tadi Bapak menemukan beberapa kandang hewan di kebun binatang tersebut. Di antaranya kelinci sebanyak 35 ekor. Ular sebanyak 27 dan singa sebanyak 12 ekor ya. Jadi selanjutnya Bapak memiliki beberapa pertanyaan kepada kalian yang Bapak ingin tanyakan kepada kalian. Hewan manakah yang paling banyak? Ya, hewan yang paling banyak adalah kelinci berjumlah 35 ekor. Pertanyaan yang kedua. Hewan yang paling sedikit adalah? Ya, hewan yang paling sedikit adalah singa berjumlah 12 ekor. Nah, selanjutnya Bapak masih punya pertanyaan. Apakah kalian masih semangat? Ya, luar biasa. Pertanyaan Bapak selanjutnya adalah, kelinci lebih banyak dari titik-titik. Coba dilihat lagi.
Jawabannya adalah kelinci lebih banyak dari ular dan singa karena kelinci merupakan kelompok hewan yang paling banyak karena kelinci berjumlah 35 ekor. Pertanyaan Bapak selanjutnya adalah singa lebih sedikit dari titik-titik. Ya, apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Dan jawabannya adalah ular dan kelinci karena singa merupakan hewan yang paling sedikit dibanding kelompok hewan lainnya. Ya, kita sudah menjawab semua pertanyaan yang Bapak berikan. Apakah kalian masih semangat? Luar biasa. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan soal latihan kepada kalian. Boleh ditulis ya, yang Bapak akan tulis di papan tulis. Ya, silahkan ditulis. Nah, dari soal yang ada di papan, kalian silahkan menulis pilihannya apakah lebih banyak dari atau lebih sedikit dari. Ya, Bapak persilahkan. Ya, selanjutnya kita akan membahas secara bersama soal yang ada di papan. Ya, apakah 72 lebih banyak atau lebih sedikit dari 50? Nah, kira-kira bagaimana ya cara kita untuk mencari jawabannya? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membagi dua bilangan yang ada di depan. Kemudian langkah yang selanjutnya, kita lihat angka yang ada di depan. Ada angka 7 dan angka 5. Nah, angka 7 dan angka 5 manakah yang lebih besar? Ya, betul. Yang lebih besar adalah angka 7. Berarti kita bisa menulis 72 lebih banyak dari 50. Ya, bisa? Oke, untuk menambah wawasan kita lagi, kita akan mengerjakan soal yang kedua. Langkahnya masih sama. Kita membagi dua bagian bilangan yang ada di depan. Kemudian kita melihat angka yang ada di depannya, yaitu ada angka 4 dan ada angka 9. Kemudian kita lihat manakah lebih besar, angka 4 atau angka 9? Ya, angka 9 lebih besar. Oleh sebab itu berarti kita menuliskan 44 lebih sedikit dari 99. Kalian hebat, kalian bisa mengerjakan semuanya. Selanjutnya Bapak akan memberikan soal latihan yang bisa kalian kerjakan di rumah. Mintalah bimbingan orang tua atau kakak kalian dalam mengerjakannya. Semangat! Ya, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak persilahkan untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.